Blade. Ya ada beberapa player yang bisa ngedodge itu dengan bisa dibilang nggak terlalu susah lah. Tapi balik lagi variabelnya banyak banget di game kali ini termasuk juga dengan mental. So ini dia permainan antara RRQ Seha melawan Bigoton Beta. Skinnya yang kuning. Tidak optimus. Tidak kelihatan. Kamu ini kecewa ya, kamu kecewa. Kecewa aku. Tapi lebih Aji. gambot pak. Apa? Lebih gambot badannya. Badannya emang lebih gede. Gambot. Cuman Kak Dita nggak kelihatan. Aduh. Kita di Kak Dita di belakang kayak lagi nyari sewa tuh. Weh bang. Mungkin damage-nya bakal lebih besar pak karena ujungnya kan tajam Buset dah. skinnya. Kan kayak ini Lamborghini cuma 2 pintunya. Tapi Red Triple diganggu. Pergerakan Barbosa dan juga Gamora kali ini. Sementara Akid Nika. Bukan itu Akid Nika ya. Akid yang bakal coba untuk menjaga Gamora tentunya. Di kali usir mundur kali ini Warna. Tapi Kardo. Banana. Wow, first blood-nya berhasil didapatkan. Namun untuk kali ini, untuk pergerakan dari Cardonya udah mulai join ke bagian depan. Walaupun tadi sepertinya mereka udah mendapatkan keuntungan juga dari Little Wanderer yang berhasil mereka ambil. Kagura ada di gold lane berhadapan langsung dengan Beatrix. Itu Banana peka banget pasti dia tidak jomblo. Karena dia langsung mendapatkan first blood-nya di 1 menit yang pertama Pak Pulung. Yep, karena dia juga punya hero yang dengan mobilitas yang sangat tinggi kan. Dia punya Benedetta, nggak mungkin nantinya kalau dia nggak bantu. Wah, bisa kena jambak habis-habisan tuh. Masalahnya kan dia bisa datang dan pergi dengan cukup cepat gitu loh. Tapi Winter di bawah masih cukup free banget. GG Winters ya. Bentar, dia pakai sniper tapi Oh enggak, apa? itu ini pak. Ininya nih biru tapi ininya sniper. Ih, itu makanya saya tadi panik. Ya, Diambil Pak Red Triple ternyata tidak memprediksi adanya satu buah payung yang dilontarkan dan bahkan harus kehilangan gold kelomangnya ya Pak Pulung. Iya. Gold crabnya hilang tapi balik lagi ini masih agak sepi tapi silakan Pak Bulung. yep, ini dia banananya. Memang terus memberikan gangguan, mobilitasnya tinggi, dia punya Unai for Unai, dia bakal immune juga. Ada Turtle yang pertama yang akan menjadi pembuktian nantinya tempo permainan akan melambat untuk Bigetron karena kehilangan beberapa player atau untuk RRQ. Namun untuk sekarang ada Warlock yang langsung nabrak ke bagian depan dan cowoknya pun langsung berhasil ditabrak dengan rapid touchdown. Ada Electrovine belum mau pergi ke arah mana karena dengan begini ada Turtle yang berhasil mendapatkan juga tempo sobletnya tadi. Dengan adanya pergerakan begitu baik dilakukan oleh Bigetron Beta, kelar sudah tadi beberapa pemain dan Red Triple adalah salah satunya. Iya, meskipun kehilangan Barbosa tapi Bigetron mereka masih bisa dapetin turtle-nya, Tempest of Blade-nya masih bisa ngedapetin Red Triple juga. Jadi cukup cuan ya sebenarnya dari Bigetron Beta sendiri. Ini RRQ mesti berhati-hati juga. Memang inisiasi yang bagus ketika kita ngeliat Red Triple itu on point banget Beta zone-nya. Tapi masalahnya kenanya ke arah Barbosa Pak Belum. Iya. Yang pasti bisa nahan. Buset. Walah buset deh itu. Kayak damage Tuh kan cicilan ampe awal bengong. bulan. Wah, memang numpang lewat sih kadang. Iya makanya Kau datang dan pergi gitu. cuma bentar aja. Dan Nino Warlord ketemu lagi sama Barbosa dan bakal coba dikejar begitu saja, hilang nyawanya Barbosa. Tapi Cardo kali ini juga udah ketahuan posisinya dan tidak mau dilanjutkan oleh teman-teman dari RRQ. Bahkan mereka cukup dengan 1 orang saja. Ya, tapi setidaknya tadi Barbosa memang mengorbankan dirinya ya. Karena daripada rekan-rekannya memang damage dealer dari Bigetron Beta yang harus kena, ya mending dirinya aja. Dan farmingan pun masih bisa dilanjutkan juga oleh Cardo. Cardo masih bebas lagi. Bahkan Gamora di area mid udah level 5. Akidnya cukup tertinggal. Akidnya masih level 4. Sementara Gamora udah level 6. Kalau di early kayak gini, oke silakan Pak Bulung. Wah masih tim fight terus nih Pak Pulung dan bahkan GG Winters tidak terpick off. Wow, shadow killnya juga tadi on point sekali. Sedikit banget SP yang dimiliki oleh Gigi Winter, tapi dia masih selamat dengan backupan yang cukup cepat dari rekan-rekannya. Iya gimana nih wah Choji. Iya, sebenarnya kalau misalkan lihat dari early game ya, kalau misalkan dilihat dari rotasi team fight, ini lagi dipegang sama RRQ Sena, tapi karena tadi Turtle yang sudah dicuri, apalagi dengan, kita nggak ngomongin dari kill participation ataupun kill pointnya, tapi dari segi objektifnya, Bigetron yang lagi ngedukung dengan kelihatan, terbukti dengan berbeda sekitar 1000 gold dari network. Dan Barbosa nih yang udah siap di tengah-tengah nih Pak Pulung. Pokoknya kalau ngelihat ada Nino, aku siap tahan badan. Nih tuh di bawah coba lihat tuh dari minimapnya. Kadita
Sama Johnsonnya udah siap. Bakal langsung karya dari Taltal. Sementara untuk Barbosa bersembunyi di tengah. Mungkin akan menabrakkan dirinya atau tidak. Kita tidak tahu. Sementara Kagura di bawah. Dan juga Beatrix mereka masih beradu aja. Ada mobil yang udah mulai mendekat lagi ke area dari Taltal itu sendiri. Warlordnya masih berputar-putar. Mencari celah. Mencari keuntungan. Mencari timing yang tepat. Dan untuk kali ini sepertinya akan langsung menabrakkan diri ke area dari Taltal tersebut. Dengan full speednya. Namun menabrak langsung ke area Esmeralda dan juga Barbosa. Mau pergi ke arah manakah mereka? Electrovana Blow. Barbosanya belum berhasil mendapatkan ke arah siapapun dengan Wave Dragon yang masih disimpan. Tapi banananya tertinggal sendiri di bagian belakang. Masih sempat kabur dengan mobilitas yang sangat tinggi. Iya, dan bahkan satu bus Shunpo sudah disiapkan oleh Barbosa. Karena ketika Nino lewat, dia masih punya Shunpo. Tapi kali ini bakal ditabrak balik lagi dan lagi. Simba yang bakal menjadi korban. Gamora kali ini ada shadow kill dari seorang Retrieval. Tapi kali ini Tempest of Blade langsung connect karena Cardo masih memiliki resource skill yang mumpuni untuk menumbangkan seorang Retrieval. Wow, itu Banana ngebayang time cukup lama ya. Masalahnya Barbosa ngejar, lalu ada Lilia juga ngejar. Walaupun ujung-ujungnya dia pasti kena juga. Dan sekarang ada beberapa pemain lagi dari Aurora Kisena yang menjadi korban, menjadi keuntungan lagi untuk Bigetron Beta. Di mana sekarang Turtle menjadi milik mereka dan Rokursa menjadi tujuan selanjutnya. Oh, ini bahaya untuk arah Kisena. Mereka yang lagi berada di puncak klasemen. Ini game pertamanya aku bisa bilang mereka cukup diacak-acak sih. Iya, Meskipun mereka punya Johnson dan juga Kadita combination ya ini Joji. Iya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari potensi combo-combonya itu sangat-sangat besar sekali. Dari adanya Electrovana Blow, Breath of the Ocean, Wrath of the Ocean, Wrath Waves. Diikuti lagi dengan adanya Warlord gitu loh. Ini sebenarnya potensinya bakal enak banget untuk RRQ bisa all out attack kepada teman-teman dari Bigetron. Tapi problemnya adalah Bigetron tuh pinter. Walaupun tadi kita bisa melihat bahwa Warlord itu cuma muter-muterin mobilnya di base-base supaya nggak kelihatan di minimap. Tapi ada tendangan masuk ke Cimomo. Iya, Gigi Wonders bakal coba dihalau. Tapi ternyata lihat tuh Shunpo-nya connect lagi dari Barbosa. Tapi gak akan ada yang bisa menyelamatkan hidup Barbosa kali ini. Karena Kado juga Moreno mereka mau berfokus lebih untuk numbangin Gigi-nya. God Laner yang akan diincar begitu saja. Dan bahkan dibalikin keadaannya kali ini Warlord juga udah mulai masuk. Dan bahkan Tempest of Blade connect dari seorang Kado. Gamora mulai datang. Satu buah Magic Shot Wave kali ini. Tapi Warlord masih bisa balik. Nino bye-bye. Gak mau ikutan. Aku gak ikutan karena udah rame. Langsung dia memulangkan diri ya ke area. Bisa bahkan Gamora kali ini yang bakal coba dikejar. Masih punya Black Shoes untuk mundur. Tapi lihat akitnya masih bisa dijuk Pak Pulung. Piap. Dan sekarang Kaditanya pun langsung down. Banana seorang diri. Bisakah dia selamat dari tersebut dengan begitu banyaknya damage yang masuk ke arah tubuhnya dan rapid touchdown. Nabrak langsung ke arah Cardo. Tapi harusnya Cardo masih bisa pergi dari tersebut. Dan sebelumnya dia pun membawa pergerakan dari Warlord untuk ikut bersama diri. Dan untuk sekarang ada Way of Dragon, ada Yinawa Porter, sedikit lagi yang tersisa. Ada down again and again Retrieval. Wow, itu gila. Infonya itu udah didapetin sebenarnya sama Bigetron Beta. Kayak mereka ngeliat ini tim fightnya dibawa rame. Ya. Mereka tahu Retrievalnya sendirian gak akan bisa ada yang nge-backup. Karena Warlordnya tadi tumbang. Jadi kalau misalnya pergerakannya dari Bigetron mau coba untuk manfaatin atasnya, ini mereka bisa banget sih. Mereka tumbangin Retrievalnya tanpa ada yang bisa nge-backup. Sebenarnya yang jadi kunci bagi teman-teman Bigetron Beta sih datang dari tangan Moreno ya. Karena sejauh ini dari Bigetron Beta udah mulai mendapatkan lead-nya lagi karena surprise attack yang datang dari Moreno dari tadi dengan nyinying overturn-nya. Ditambah lagi dengan Barbosa yang langsung aja nge-cover dengan adanya The Way of Dragon. So, bisa dibilang bahwa memang dari potensinya RRQ untuk combo-combonya sangat-sangat baik sekali di game kali ini dengan banyaknya draft hero yang bisa digabungkan dari segi SDS-nya ataupun sumber daya skill-nya. Tapi Bigetron Beta mengakali hal tersebut dengan bermain pick off dari adanya Barbosa, nyinying overturn dari seorang Moreno dan juga Cardo. Dan kali ini Bigetron mereka masih pegang kendalinya Pak Pulung dengan 5.000 gold net worth yang dipegang sama Bigetron. Ini selama mereka nggak blunder, selama mereka mungkin nggak keculik satu persatu ya, apalagi Cardonya. Karena Cardo menurut aku ini dia jaga posisi banget Pak Pulung. Morenonya selamat dong untuk masih punya Flea cuman Akit barusan pun harus mengeluarkan rock payment dan kabur dari tersebut. Sikila Kepetrisa dan Ricardo jatnya langsung datang dan memberikan damage begitu menyakitkan bakal Warlord kali ini. Haruskah atau kan bisakah dia bertahan karena sedikit lagi Kepetrisa tapi malah Cardonya berhasil didapatkan. Electrovana belum langsung lompat ke bagian depan langsung aja memberikan damage yang begitu menyakitkan. Ada Way of Dragon juga begitu baik tadi dari Barbosa memberikan damage terhadap player tersebut. Fast hack banget ini si Barbosa, dia tahu dia bisa tungguin shadow killer meskipun ya Cardonya ke pick off, tapi itu jadi bayaran yang cukup mahal juga karena menurut aku kayak Retrieval yang di mungkin bisa dibilang kayak hampir aja bisa ditumbangkan. Ini Barbosa setidaknya bisa dapetin satu, setidaknya Cardonya nggak mati sia-sia.
Iya, dan gol terbesar juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari Cardonya ya, udah megang gol paling tinggi kok dengan 6.500 dan dari itemnya pun sudah memumpuni sekali untuk bisa teamfight ke arah depan dengan ada Demon Hunter Sword, War X dan lagi menuju ke arena battle, tapi tabrakan sudah terjadi. Yap, harusnya meledak dan Alekto Block kali langsung aja memotong tapi Barbosa sempat kabur. Gamora udah ketahuan tidak ada Black Shoes di dalam tubuhnya tapi Banana pun masih belum bisa untuk mendapatkan karena dirinya belum ada satu player pun yang tumbang. Karena dengan Barbosa punya Sunpo untuk bisa kabur dari tersebut. Dari Morenonya dia punya Black Shoes juga. Iya, dan bahkan ada konsil. Oh, tapi Moreno mulai datang dengan Yin yang overturn kali ini. Sementara Warlord datang sedikit terlambat. Tidak bisa menyelamatkan Akit yang sudah tumbang di area mid, Pak Pulu. Iya, Moreno Kagura ibu ya? Iya, Pak. Maaf, Gamora berarti. Oh, Gamora. Iya, Gamora kan yang Black Lilia. Shoes-nya. Iya, tadi kamu bilang Moreno. Nah. Emang mirip ya. Weh, itu coba lihat Barbosa. Di trigger gak tuh? Sengaja ditabrak. Benar. Tas. Iya. Tabrak dulu bos kata. Ini taunting yang ditunggu Joji. Iya, itu dia. Dan jadi Usman di tangan Akit Pak Pulung. Berarti ini harus udah ada magic penetration ya. Yap. Dari Item jahat lagi tuh. item jahat yang Pak Pulung sebel banget. Pokoknya ini penetrasi apapun yang dimiliki sama RQ mungkin bisa jadi kunci jawaban kah untuk Bigetron yang lagi unggul banget nih. Ini ada 3 ini kan, ada 3 imun seharusnya yang bisa dimilikin, yang langsung dimilikin oleh Bigetron gitu loh. Iya, ada Tempest Fabula. Oblet, ada Flea, ada Sunpo. Oke. Ya, itu. Simba bawa Purify. Iya selamat-selamat juga harusnya. Ya itu yang udah Choji mention sebenarnya dari awal game bahwa dengan banyaknya hero yang bisa ngedodge dari rapid touchdown-nya Warlord pun juga jadi agak susah bagi Warlord bisa lock on target walaupun udah ngebawa Akit gitu loh, karena Purify aja 2 gitu loh. Ditambah lagi dengan adanya 4 player yang bisa lepas dari rapid touchdown orang. Lagi nih. Langsung lagi nih. Lagi nih, oh my god, Anainoki deh Tokyo Drift. Astaga Pak Pulung, gue mah ngeri lu cuma tarik urat aja di Waduh, Sunpo-nya pun langsung berhasil dia gunakan untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Barbosa yang masih bisa selamat, sementara Moreno yang di bagian belakang saling mengantarkan damage saya. Coba lihat ada beberapa player dengan darah yang tidak begitu banyak lagi, tapi Banana mulai dilompatin di bagian depan. Mau ngedes ke arah mana, kan ada Cardo yang melihat dari kejauhan dan mungkin akan mengantarkan damage juga, tapi ternyata tidak, dilepaskan begitu saja. Aku kira dia mau devi answer langsung ke arah Banana, tapi cuma ngegocek aja dari Cardonya. Dan bahkan itu tipis banget Barbosa sih. Kalau dia nggak punya Shunpo, nggak punya Seal tuh kayaknya bakal bisa di komit langsung deh sama RRQ. Tapi kali ini lihat Barbosa buka map, semuanya terang buat Bigetron. Dan bahkan kali ini Banana yang masih nggak mau pulang dan bahkan diam ngebuka satu ultimate hanya untuk mundur dari seorang Banana. Ini Cardo kenceng banget, jempolnya heran dah pakai apaan itu jempolnya ya. Astaga. Kenapa jempol saya malah kadang ngadat buffering gitu. Mungkin pakai bedak bayi kali Pak. Wah, bisa jadi. Pak, dia masih muda. Bener juga, Kamu memang kan- faktor umur. Woy. Iya, gimana ya? Refleks kamu kan sudah agak sulit ya, Bun. Waduh, Barbosa coba tuh lihat ngetonting, dia diem baik di situ, dipukulin, di apain lagi, santai aja. Santuy aja, dan kali ini lihat langsung pulang serentak mau bareng sama Lord pokoknya. Gak mau sendirian dan gak mau mungkin membuat RRQ bisa dapetin momentum balik atau maksain team fight-nya. Karena RRQ mereka gak punya momentum untuk ngekontes Lordnya daripada mereka ke pick off ya. Dan memang sebenarnya ya sekarang jadi anggapannya Warlord sih yang mikir mau nabrak siapa. Ya, ini mau dipakai dan bener aja Purify digunakan dan Simba harusnya masih bisa selamat loh. Selamat. Ada berapa sword skill tadi yang udah dikeluarkan? 4 player tadi. Oke. Terus banyak Dan banget. mungkin waktunya sekarang untuk Bigetron Beta mulai maju ke bagian depan karena Akitnya. Nah, udah ada Rock memang langsung dikeluarkan, dia masih sempat untuk kabur ke bagian belakang. Ada satu lagi Tar yang berhasil dihancurkan, sementara itu Cardo udah memberikan damage. Gamoranya terlalu Gamora. bernafsu juga. Sedikit lagi darahnya. Gregetan aku. Dia udah gak punya Black Shoes tapi dia masih berani maju ke area depan dan ternyata turret objektifnya mau dimiliki sama Bigetron kali ini. Mereka bakal coba split push ke area midnya. Lordnya juga udah mulai masuk ke area atas. Mau tidak mau RRQ harus merelakan turret di area mid tentunya. Yap, itu masih muter, pergi ke arah yang berbeda. Mungkin akan langsung menabrak dari area belakang karena udah ada Gamora yang berjalan sendirian. Hampir aja tertabrak. Harusnya ada informasi yang langsung diberikan oleh Gamora bersama rekan-rekannya. Tapi Cardo melihat lagi ada mobil yang masih muter antar kota, antar provinsi sampai Brawl itu tadi dia. Astaga, dari Sabang sampai Merauke ini dari Warlordnya pokoknya dia coba mau muterin. Tapi memang sih sekarang jadi serba salah ya. Warlord mau nabrak siapa? Simba punya Purify, Gamora juga punya Purify, Barbosa punya Shunpo, Moreno punya Flea. Nggak ada yang ditabrak. Dia mau
nabrak Cardo harus lewatin garda depannya dulu nih. Buset dah langsung ketabrak dengan full speed seperti itu. Dan bakal langsung dibalas ya dengan cepat. Ada Barbosa Way of Dragon. Sementara ya ini Cardonya langsung lompat ke bagian depan dengan satu Tempest of Blade. Tapi dengan defensor yang memiliki begitu cepat tangannya. Mereka berhasil langsung memukul mundur pergerakan dari RRQ Sena. Dan bahkan bakal ditabrak kali ini inhibitor di area bawahnya. Dan bahkan lihat Banana mencoba untuk menahan. Tapi itu bukan jawaban yang baik tentunya. Simba juga bersama dengan pemain-pemain dari Bigetron Beta. Mereka gak mau maksain, mereka disiplin banget. Mereka balik dulu, reset lagi. Dan bahkan mencoba untuk menyamakan jalannya minion nih dari sisi tengah dan juga sisi atas. Waduh, gagal lagi. Iya, ini makanya ya kayak mau nabrak siapa gitu loh dari Warlordnya. Sebenarnya bisa nabrak ke arah Gamora ya, dan itu bakal nge-trigger antara Purify ataupun Magic Shoes ya kan. Cuman Black balik Shoes-nya. lagi, Black Shoes-nya. Cuman problemnya adalah ya walaupun udah trigger kayak gitu, yang jadi problem sebenarnya bukan cuma dari Gamora, tapi dari Moreno juga. Iya, tapi kapan lagi nonton MPL Season 9 di bioskop? Jadi kalian bisa langsung dapetin tiketnya, langsung scan aja nih QR code-nya karena Cinepolis sudah muncul di MPL. Oke. Ada beberapa lagi pergerakan yang udah dilakukan namun Johnsonnya lari dong. Iya loh. Johnson pakai konsel dia lari. Dia udah gak sanggup Papulung. Turun mesin tadi. Udah turun mesin. Tapi ya buat teman-teman juga nih jangan lupa ya kalian bisa cek jadwal MPL tentunya karena kalau kalian mau nonton sama Ayang mungkin di bioskop nonton MPL kapan lagi gitu kan di layar besar. Ini waktunya season 9 sudah bisa nonton MPL di Cinepolis. Wah, pokoknya tetap semangat di era ayang-ayangan lah ya. Kenapa sih kamu? Kamu kenapa? Ayang kamu kan banyak di TikTok. Aduh. Pak Bulu mau single. Sebut-sebut, tinggal sebut. Amin. Tapi lihat Tinggal Bigetron. pilih. Mereka langsung mau tabrak di area bawahnya Pak Bulu Simba. Mulai masuk kali ini dan Nino. Oh my god. Ditabrakin Cipopo. Langsung aja dengan Divine Sword-nya, Fate Poise-nya bagus banget. Itu yang nabrak Cardo kan? Cardo tadi yang nahan. Gila loh, dan bahkan lihat ditabrak balik kali ini gak dikasih pulang, maunya digoyang dari Warna dan juga Akid. Dan kali ini dengan 3 pemain tersisa dari RRQ mereka gak bisa berbuat banyak Pak Pulung. Iya, cuman yang harus diperhatikan adalah dari Bigetron Beta itu lihat red triple-nya perlahan tapi pasti turret per Split turret push ya. bisa diamankan loh. Kenyang tuh kayaknya makan turret ya. Dan Bigetron Beta pun dari tadi juga masih pede banget dan bahkan melepaskan Hayabusa untuk melakukan split push gitu loh. Karena memang kalau misalkan dilihat dari posisinya ini masih slow dominating untuk teman-teman dari Bigetron Beta kepada RRQ Sena. Wah. Tapi Banana mulai masuk dan bahkan lihat Pak Pulung ditendang dengan The Wave Dragon dari Barbosa. Oke, tapi tetap Lordnya berhasil diambil dan Barbosa selamat. Untung lagi. Si aman. Ini kayak Barbosa kalkulasinya udah diperhitungkan banget. Boleh sih nih Pak Pulung. Barbosan ya. Iya, dia berapa kali low sebenarnya. Gue penasaran sama itemnya sih. Iya nih, itemnya dong. Kita mau lihat item juga nih dari kedua tim. Karena sebenarnya ini Barbosa harusnya bikinnya ke area dia ke area Sampai ada Blade Armor. defensif loh. Blade Armor untuk nahan damage dari Beatrix. Diikuti lagi dengan Athena Shield, Immortality. Dan juga sepertinya lagi membuat ke arah anti Viras ya. Dari Barbosanya, so udah wajar banget kenapa dari tadi masih bisa menahan damage begitu besarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita fokuskan dulu kepada dari Cardonya. Ini 14.000 duit nih cuy. Dibandingkan dengan RRQ dan juga BTR, ini udah gapnya lumayan besar banget. 3.000 gapnya. Dengan itemnya juga sudah komplit. Ditambah lagi dengan Malefic Roar dan juga Immortality dari item yang sebelumnya sudah coy disebut. Dan terakhir dari seorang Lilianya juga sudah komplit banget untuk utility. So ini bakal jadi tim Final Chaos. Tapi bakal dibuka kali ini. Lihat Barbosa di lini depan, Immortality pecah. Tapi ternyata itu cukup. Banana yang akan ditumbangkan. Tempest of Blade connect dari seorang Cardo. Dan bahkan lihat mininya bakal coba dihilangkan begitu saja. Tapi Moreno ya bakal coba diincar. Cardonya kali ini terlalu depan. Dan bahkan Red Triple masih bisa dapetin Gamora. Dan bahkan 4 pemain tumbang. Karena tim fightnya dipisahkan begitu saja. Kita ngelihat Moreno yang menjadi target prioritas dari RRQ. Oke. Nih Lordnya selamat sudah. Waktunya mereka untuk membalikan minion, keadaan. Pak, Tapi minion Pak di belakang Pak. Ini minion. Ada kalkulasi. Nah itu gerobak UMKM rame Pak tuh masalah itu yang datang tuh. Tapi bakal coba mengejar ke arah seorang Simba kali ini. Apakah ini bakal menjadi keputusan yang wise dari seorang Red Triple? Dia sendirian gak bisa di backup. Tapi kali ini hanya sedikit memberikan poke damage saja ke arah seorang Simba. Karena Simba juga masih punya immortality Pak Pulung. Yap, ini skin baru dari Beatrix ya. Iya, Bagus Starlight.
Bagus ya? Bagus loh. Bagus. Bagus dong. Masa skin-skin Mobile Legends gak bagus? Bagus. Orang yang mati lempel aja bagus. Aku belum punya. Itu sih Shimmering Splendid banget ya. Segitu ya. Tapi Simba bakal coba nabrak kali ini dengan Falling Starmon dan menahan. Tapi ternyata purple buff-nya masih bisa diambil. Iya, dan mereka pun harus menurunkan tempo karena untuk Cardo sendiri nggak bisa terlalu banyak gerak nih sekarang. Ini Cardo ya, memang sih dia mendominasi banget ya Pak Pulung. Tadi dari menit awal sampai menit yang ke-18 tadi. 19 mungkin pas masuk area base dari tim RRQ. Tapi masalahnya kalau dia kena banyak sisi dari pemain-pemain RRQ ini kan sulit juga ya dari seorang Cardo ya untuk kabur gitu loh. Apalagi gak ada yang bisa nge-backup juga tadi dari Bigetron sendiri. Karena teamfight-nya sempat dipisahkan di mana Retripal fokusnya pokoknya ke arah backline-nya. Itu dari tadi aja dilihat aja Johnson aja. Tadi cuma muter-muter tarik aja sampai teamfight loh. Ya sampai Bareng sama sampai Kadita. cooldown-nya ada lagi tuh. Iya. Ini adalah masa-masa genting untuk Link. Masalah dia Link pejalan kaki nih. Iya. Aduh, Link pejalan kaki dan Simba bakal nahan terlebih dahulu di area bawah. Bakal coba ditabrak, masih punya Purify tapi damage-nya udah masuk semua Retripal. Ngedapetin satu turret dan bahkan Simbanya juga tumbang Pak Pulung. Iya, sementara untuk Banananya masih berhasil kabur dari tersebut. Belum berhasil untuk membalaskan satu untuk satu. Cardo hanya bisa melihat dari kejauhan. Barusan tuh lewat lagi Warlord-nya. Untuk Cardo mau ngejar ke arah Kadita. Sedikit lagi SP dimiliki oleh Akid. Sementara di tempat dia berbeda. Ada lagi Winter Retrenchant yang langsung dikeluarkan. Untuk Gamoranya apakah dia selamat dan benar aja dia masih bisa selamat. Namun untuk kali ini ada shutdown pun yang dilakukan. Nah, Ibu saya berhasil didapatkan. Tempest of Blade juga Warlord-nya masih bisa lari dari area tersebut. Iya, dan bakal coba di backup dengan cukup baik kali Ji sendiri. Sementara Banana dia berhasil menumbangkan Moreno tadi dia Moreno. Iya kan Moreno. Benar juga kan. Tipis ya Pak, beda Tipis. Memang saya juga tipis juga nih. Aduh, tapi ini menit yang ke-20 ya Coji. Yes. Ini bisa jadi game semuanya sih. Gak cuma dari Bigetron yang mendominasi dari awal. Sekarang RRQ mereka udah tahu nih kuncinya mereka culik satu-satu, mereka pisahin team fight-nya. Iya, karena balik lagi kalau misalkan mereka team fight langsung all out attack face to face barengan sama teman-teman dari Bigetron Beta, mereka agak kurang power. Kecuali dari Warlord yang bisa nabrak secara on point. Dan problemnya adalah bukan masalah Warlord yang nggak bisa nabrak, tapi memang dari hero-hero Bigetron Beta yang susah sekali ditabrak. Balik lagi seperti dengan banyaknya Purify yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Dan sebenarnya sekarang adaptasi dari teman-teman RRQ sana sangat-sangat baik sekali. Karena kenapa? Di arah early game kita banyak banget menyaksikan bahwa memang semuanya ditekankan kepada Johnson combo dengan adanya Kadita. Tapi sekarang dengan permainan pick off-nya, apalagi dengan ada Banana, dengan ada Retripal, dan ditambah lagi dengan Gigi Winters. Kalau misalkan Gigi Winters bisa didekati oleh Warlord aja, ini bakal enak banget untuk split push barengan dari teman-teman RRQ Sena. Dari Retripalnya bisa ngilang, begitu pun juga dari Banana yang bisa punya mobilitas yang sangat-sangat cepat sekali untuk berpindah-pindah laning. Tapi sepertinya Banananya lagi kesusahan bagus. Wah, nih mau kemana lagi nih Banana? Hehe, ada kecelakaan tunggal di bagian belakang rupanya. Namun untuk kali ini rapid touchdown yang masih bisa digunakan kembali dan lari dari area tersebut. Iya, sementara kali ini apakah yang akan dilakukan oleh Bigetron? Karena kita tahu RRQ punya marksman. Retripal kali ini bakal coba diharas begitu saja. Coach Edo bakal coba dibuka. Retripal masih bisa mundur tapi ada Simba yang coba menahan. Dia mau lari kemana? Ternyata dia nabrak tembok yang ada Lordnya dan bahkan Retripal pun masih bisa di pick off tentunya. Dengan satu buah defensor dari seorang Cardo membuat Retripal tidak bisa menyelamatkan dirinya Pak Pulung. Yap, sementara itu untuk Esmeralda ya ini harus membersihkan dulu ke arah Banananya karena Banananya mau melakukan split plus. Ada lagi sebuah tabrakan rapid touchdown yang bisakah mereka untuk menyelamatkan Lord ini karena Rock Wave-nya udah langsung dikeluarkan. Black Shoes-nya untuk kali ini pun Warlord-nya ada Way of Dragon. Sementara itu berhasil untuk mendapatkan satu lagi Immortal pecah. Ada Battery yang langsung hilangkan begitu aja. Cardo-nya hilang sudah untuk kali ini. Mortalnya pecah namun dia masih bisa bangkit kembali. Banana hadir langsung menghilangkan ke arah si Lilia. Sementara Moreno masih bisa lari. Tersebut ada Thunderbird juga dimiliki oleh Cardo. Untuk sekarang ada Barbosa. Bisakah dia untuk menyelamatkan karir dirinya ataupun rekannya? Satu hit terakhir Sunpo-nya. Tipis banget, setipis dompetnya 40 tapi lihat Warlord. Bakal coba diharas begitu saja, hilang dan bahkan coba ditabrak balik. Rafael bakal coba di-pop up, Tempest of Blade juga dibuka oleh sebuah Cardo. Tapi kali ini Akid dan juga Banana, mereka gak mau paksain team fight-nya. Dan bahkan Lord yang sempat diambil oleh Bigetron sudah mulai mengarah ke area atas Pak Pulung. Yap, itu purple bawah dibiarin dulu, oke. Gak apa-apa, yang penting kita clear dulu. Oke. Objektif Gimang. Tapi Cardo masih ada juga sih purple buff-nya. Jadi masih cukup mungkin ya. Dan di area mid itu udah mulai rame. Barbosa dan Wave Dragon ke arah Retripal. Mau gak mau Retripalnya harus mundur Pak Pulung. Yap, Lordnya udah masuk deretan. Pemain dari BTR pun udah hadir. Alekto Final Blow dikeluarkan. Sementara Akid pun harus mengeluarkan satu dari Rock Wave-nya. Berarti ini akan menjadi info yang sangat menarik sekali untuk Bigetron Beta.
ya masuk tanpa adanya Rockwave gitu loh. Iya, tapi masih bisa ditahan oleh RRQ Sena kali ini. Karena inhibitor di area mid juga sudah mulai hancur. Super Minion udah mulai masuk dan bahkan Simba mencoba untuk menahan damage di area depan tapi dia harus mundur. Banana mencoba untuk menabrak tentunya tapi The Wave Dragon connect dari seorang Barbosa. Banana masih punya immortality yang langsung pecah begitu saja. Tempest of Blade connect dan Banana hilang di tangan Moreno. Waduh, repeat hasilnya again and again. Moreno-nya berhasil kabur ke arah yang berbeda tapi Barbosanya masih menjadi palang pintu di bagian depan. Ada Simba juga yang terus menelan damage yang diberikan oleh RRQ Sena. Ada Quad Shadow, Phantom Shuriken lagi. Ada Wave Minion yang masuk. Namun untuk kali ini Libero Passion-nya masih bisa dielak dong dengan ada Winter Trenchant terbakar sudah. Sniper kali ini Purple Buff pun berhasil diambil oleh Kardo. Pertempuran begitu intens, Rahang udah mulai goyang. Gila, ini high ground-nya tebel banget. Ini Soji. sih Infinity War ya dari tadi ya. Enggak apa ya, bisa dibilang bahwa dari kedua belah tim juga oke, kalau misalkan di arah mid game-nya sampai ke arah mungkin 20 menit ke bawah ya. Teman-teman dari Bigetron Beta memilih Oli dulu, Bu. Ganti oli ya, kayak maintenance-nya berat ya, Bun. Oke, dan kita mulai masuk lagi ke in game setelah ada technical pause dari pihak Bigetron Beta. Tapi ini kelihatan ya, Bigetron yang fight-nya padahal itu udah di base RRQ. Tapi RRQ masih, pokoknya tahan banget. kolot banget, pokoknya pengen nahan high ground-nya ditebelin sekaligus. Emang sebenarnya ada Gigi juga sih, kayak Giginya kan punya Nibiru, punya Sniper, dan Red Triple juga yang punya Shuriken, Shadow Kill buat Clear Wave Yeah. benar. Dan ini memang sebenarnya yang perlu dikalkulasi juga sama Bigetron dan mungkin Lord yang keempat ini yang bakal jadi kunci jawaban untuk kedua tim. Ya ini Lord yang dewasa udah, tebal juga udah ya. 72.000 deh apa? menit. Umur berapa, Pak? Dari Ini Lord, wah udahlah Bu. 25 plus ini. Itu ngapain Akid? Lah Akidnya kok turun? Ketinggalan aku. Salah tujuan Kid. Mungkin salah halte ya. Ya salah halte nih. Haltenya salah. Salah turun dia. Atau justru dia emang sengaja taktik Pak Pul. Oh bisa jadi. Ngebet. Dia sembunyi di situ kan. Iya. Disangka di mobil kan Iya. si ininya kan, si Tapi udah kelihatan Kaditanya. sama Gamora. Tapi masalahnya ketahuan tuh. Iya, Iya sama ketahuan. Tapi ya gak tahu nih. Ini kan belum bergerak juga nih dari Akidnya. Dan dia punya Holy Crystal buat namanya 35% magical power untuk dari Kaditanya. Nih Terus siapa- Lord. Iya kan buka map Pak enak. Terus jalan terus. Aku kalau main Johnson udah sampai turret kedua doang. Saya pakai Johnson ya lurus aja nih. Harusnya ke turret ya. Ya lurus aja udah. Kalau nggak ke turret ke base. Auto balik aja Ke base kita, musuh. kita ngandalin baliknya tuh ya kayak dibalikin gitu langsung aja. Gitu. Kita balikin nabrak dulu baru putar balik. Ya gitu Bu. nabrak Obstacle recall ya. Yoi. Dan Corrosion Strike untuk seorang Corrosion Strike. Reti Pal. Yang si Ini efek slow. iya dia mau mainin slow effect-nya ya. Tapi Banana yang menurut aku bisa banget sih split push gak sih Pak Pulung? Banana sama ya mungkin Red Triple. Nggak, aku sih mikirnya Corrosion Sight bukan karena untuk flow-nya. Wey. Tapi tahan dulu Choji. Banana keculik tiba-tiba karena sendirian. Warlord-nya terlambat. Langsung ada Tempest of Blade. Dikumpulkan juga ada The Wave Dragon dari seorang Barbosa. Gigi Winter di area backline-nya terlalu free. Tapi damage-nya tidak cukup dari RRQ. Dan bahkan Moreno kali ini masih bisa ditumbangkan tentunya dari RRQ. Gigi Winter mencoba untuk menahan. Kali ini Simba di area depan. Langsung Falling Starmon bakal dibuka. Tapi Red Triple masih bisa ngegocek tentunya kali ini dengan Coach Shadow. Tapi Gigi Winter yang akan menjadi korban dari RRQ dan bahkan Warlord pun. Ini satu tadi udah dapet dari RRQ, dapat Moreno udah bagus. Terus team fight-nya padahal masih dipaksa sama RRQ, tapi masalahnya mereka gak dapetin apa-apa. Sama-sama maksa sih barusan. Iya. Barusan coba lihat aja. Ada Warlord di depan, lalu ada Gigi Winter di belakang. Mereka nge-damage ke arah si Johnson-nya loh. Iya, tapi Gigi Winter tuh sebenarnya kayak menurut aku ya dia posisinya udah bagus, cuma memang damage-nya kayak masih belum cukup gak sih Pak Pulung? Justru aku lihat kebalikannya. Kebalikannya ya? Damage-nya udah oke, tapi posisinya malah terlalu maju. Sampai akhirnya masa nanti sih? Simbanya yang ngasih. Soalnya kayak dari Bigetron Falling mereka Starmon. masih bisa nahan tapi kali ini lihat Bigetronnya bakal coba untuk memaksa masuk area base karena mereka tahu dua pemain tersisa kali ini, bahkan Cardo ya Tempest of Blade masih bisa ditahankan oleh tim RRQ. Kali ini masih ada minion dan bahkan kali ini dari Akid yang harus terculik menyisakan Red Triple sendirian. Super minionnya udah mulai masuk kali ini, tapi Banana langsung clear cepat, nggak pakai lama, nggak pakai mikir, dan bahkan kali ini masih bisa ditahan oleh Arkisena. Banana yang nahan di area depan kali ini, nahan minionnya, dan bahkan masih ada minion yang keluar dari base RRQ. Sena Pak Pulung. Yuk setengah jam yuk, nanggung nih berapa menit lagi yuk. Masa iya nggak setengah jam kalau bisa 45 menit ya.
Yuk 2 kali 45 menit tambah adu penalti dah sekalian ntar dah. Gas terus. Ataupun untuk kali ini Cardonya langsung free di bagian belakang untuk melakukan CP terhadap Lord. Akankah ada rapid touchdown yang mungkin nabrak ke bagian depan? Mereka harus ngebadanin karena sekarang Warlordnya udah mulai hadir, udah mulai kelihatan posisinya. Sedikit lagi EP tersisa. Namun tabrakan udah terjadi. Ada Simba di bagian depan langsung aja mulai memberikan damage juga ke arah dari CC Winter. Pun langsung down. Dan Lordnya terbuka dari begitu bebasnya. Efek Carbon juga udah berjalan. Warlordnya terkurung seorang diri di bagian belakang. Ada Red Triple yang ditahan di bagian belakang. Mau pergi ke arah mana? Kan KWF Dragon-nya connect karena sedikit lagi EP tersisa. Ada Shadow Kill tapi langsung dikeluarkan juga dari Tempest of Blade-nya. Selamat sudah. Ngegocek kali ini dan bakal lihat Banananya ditinggal sendirian. Bakal coba ngincer ke arah Moreno yang masih punya immortality. Banana masih coba untuk kabur dan itu tuh. sendirian. Ngedapetin Lordnya kan enggak. Ternyata diambil oleh seorang Cardo dan bahkan Red Triple-nya dipanis begitu saja. RRQ Sena. Gak ada chemistry yang cocok tadi di last team fight-nya di area Lord. Dan bahkan RRQ kehilangan lagi dan lagi 3 member Barbosa. Ada Wave Dragon dari seorang Banana. Dan bahkan Simbanya kali ini mencoba menahan di area depan. Aki ternyata tidak bisa menahau pergerakan dari Bigetron kali ini. Dan bahkan berfokus terhadap base yang dimiliki oleh RRQ. Sementara Banana masih coba untuk menahan. Tapi lihat Moreno udah asik aja. Udah ini udah berat banget. Udah sulit banget. Udah 1-0 untuk Bigetron Beta. Ini menurut aku kayak agak aneh gak sih di last team fight terakhir di Lord ya? Ada apa tadi? Kayak Warlord datang sama Gigi Winter. Ya. Terus Gigi Winter ke pick off. Itu kayak Red Triple masih sibuk. Ya oke lah mungkin dia clear minion karena super minion kan. Tapi masalahnya kayak entah gimana komunikasinya. Tiba-tiba Warlordnya udah buka sendirian. Gak ada yang ngebantuin dari segi damage-nya. Sebenarnya gini loh, tadi sebenarnya juga udah mulai didistraksi sama teman-teman dari arah China di mana mereka sudah mulai memindahkan player-player dari Bigetron Beta ke arah mid. Yang tersisa tinggal tadi di arah Lord itu cuman ada Link ya tadi kalau nggak salah. Link sama siapa tadi ya? Link sama Kagura kalau nggak salah. Tadi di arah Lord. Dan bahkan tadi benar-benar terbuka banget dari Hayabusanya Retrival sebenarnya untuk bisa ngambil ke arah Lord. Tapi entah kenapa Retribution-nya didului oleh seorang Link dari Bigetron Beta. Karena kalau misalkan kita lihat tadi di arah akhir-akhir